Wah, kita sekarang lagi di tol ke arah Oslo dan ada kecelakaan di sini. Langsung sampai ada kayak gini truk nunjukin arahnya, kita harus di jalur kiri supaya ngehindarin orang yang kecelakaan. Kena macet sedikit tapi nggak berarti macetnya cuma semenit. Mobilnya utuh. Iya. Jadi kayak gini tolnya dari Göteborg, dari Sweden ke Norway. Pemandangannya udah beda sama tol dari Denmark ke Göteborg, karena kalau di sana kita ngelewatin perkebunan, tapi di sini kita ngelewatin hutan-hutan. Kelihatannya pohonnya pohon cemara sih, atau mungkin pohon pinus. Harusnya kalau ngelewatin tempat gini di winter bagus, karena ketutup salju semua kalau ada salju. Jadi ini udah mulai kerasa kalau pemandangan alamnya berbeda sama di mainland Europe, karena di sana lebih dataran yang rata-rata, kanan kirinya perkebunan, tapi di sini udah mulai hutan-hutan. Dan harusnya bakal berubah lagi pas kita ke Norway. Nggak sabar buat nyampe di Norway. Dan selama di Sweden bisa dibilang di tolnya hampir nggak ada macet, karena emang negaranya sedikit populasinya. Nggak kayak di Jerman yang populasinya 70 juta orang, semua orang naik mobil. Tapi kalau di Sweden populasinya kecil, jadi nggak terlalu macet, nggak terlalu ramai tolnya. Mulai ke daerah utara mulai makin banyak batu-batu, bukit-bukit batu kayak gini. Dan nanti di Norway kita bakal ngelihat banyak pegunungan yang batu-batu. Setelah dari sini kita bakal keluar tol sebelum ke perbatasan di Norway, karena di situ nanti bakal banyak jalanan yang di pinggir laut, supaya kita bisa nyupir sambil di pinggir laut sambil lihat pemandangan laut. Jadi gue penasaran view-nya ntar bakal kayak gimana. Pas di Jerman kemarin nyupir, kakinya lumayan pegel karena macet-macetan, jadi harus gas rem, mesti banyak nginjek kopling. Tapi selama di Sweden, karena nggak ada macet, kita bisa cruise control terus. Speedometer 110 kita masukin cruise control, jadi kakinya bisa relax dan cuman perlu ngatur setir doang. Tapi nanti kayaknya di Norway harus banyak main gas rem sih, karena banyak jalan pegunungan. Tapi di situ nikmatnya nyetir, karena bisa sambil cornering, sambil main gigi, naik turun gigi, dan sambil lihat pemandangan yang oke. Ini jembatan pertama yang kita lewatin di Sweden. Makin ke utara, makin daratannya kepisah-pisah. Jadi harusnya bakal makin lebih banyak jembatan-jembatan. Apalagi nanti di Norway, karena banyak fjord yang kepisah sama lautan. Harusnya kita bakal ngelewatin banyak jembatan dan juga naik ferry kalau nggak ada jembatan. Tapi ini pertama kali di Sweden dan kelihatannya, oh anginnya kenceng, kerasa mobilnya goyang. Ya kelihatannya ke depannya kita bakal lebih ke kiri ya, lebih ke daerah barat. Di sana banyak kota-kota di pinggir laut, jadi harusnya kita bisa lebih banyak lihat laut setelah ini. Tuh tadi ada penanda jalan tulisan IKEA. Walaupun kita ada di antah berantah di kota kecil, masih tetap ada IKEA, karena IKEA asalnya dari Sweden. Kayaknya mereka punya banyak cabang di sini. Sekarang kita udah mau keluar dari tol supaya bisa ngelewatin B-Road-nya Sweden, bisa lebih lihat kota-kota kecil Sweden kayak gimana, dan juga supaya bisa jalan lebih dekat ke pesisir
pantai supaya lebih bisa lihat pemandangan lautnya. Dari tadi nyetir di Sweden, speed limitnya sekitar 110. Jadi konsumsi BBM-nya irit banget. Cuma 6 liter per 100 km atau sekitar 1,16an. 1 liter 16 km per liter. Oke, kita sekarang keluar dari tol. Jadi kalau keluar dari tol di Europe kebanyakan tipenya pakai bundaran-bundaran gini, biar nggak ada lampu merah dan biar orang-orang pelan, jadi lebih aman. Seru juga buat cornering. Kita bisa masuk ke bundarannya ngebut pakai gigi 3, terus di gaspol. So far kayaknya B-roadsnya Sweden kelihatan oke ya. Jalan kanan kirinya nggak ada perumahan, pohon-pohon doang. Terus lumayan belok-belok. Tapi sayang aja speed limitnya cuma 70. Karena kalau di Jerman jalan kayak gini speed limitnya bisa 100. Jadi buat cornering bisa dibilang cukup asik. Tapi di sini cuma 70. Jadi nggak bisa ngebut corneringnya. Oh itu lautnya. Kita lihat gimana lautnya. Ya oke sih, ada laut. Cuman view-nya nggak sebagus kayak danau-danau di Swiss, di Austria. Ya kita jadi isi bensin sekali lagi sebelum kita ke Norway. Kita penuhin dulu bensinnya di sini. Your destination is on the left. Berapa? Nggak berapa. Nomor 9. Oke, cuma perlu 11 liter doang karena kita masih penuh dari tadi. Sekarang kita udah mulai masuk ke perbatasan Sweden-Norway. Di depan kita ada jembatan. Kita ngelewatin jembatan yang misahin Sweden sama Norway. Jadi ini udah mulai perbatasan, kita bisa lihat ada bendera Sweden sama Norway. Kita bakal berhenti dulu, ada tempat pemberhentian buat viewpointnya. Sekarang orang-orang platnya N semua. Berarti kayaknya orang-orang Norway main ke Sweden kayaknya buat belanja atau buat ngisi bensin sih, karena di Norway segalanya lebih mahal. Jadi orang-orang pada kesini buat belanja supermarket dan juga isi bensin. Meters, turn right. Then your destination will be on the left. Jadi itu jembatannya. Di sisi sini kita di Sweden dan di sisi sana itu Norway. Kelihatannya santai bordernya ya, nggak ada jaga apa-apa, nggak kayak di daerah selatan, nggak kayak di daerah Ceko sama Jerman. Jadi kita tinggal nyebrang aja, terus kita bakal pindah negara, terus HP-nya bakal ganti otomatis roamingnya. Terus ya segalanya bakal jadi lebih mahal di sisi sana karena di Norway apa-apa lebih mahal. Tapi kayaknya gue yakin bakal pemandangannya jauh lebih bagus ke depannya.